Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudara sekalian? Saya percaya di dalam lindungan Tuhan dan semua sehat walafiat. Ya. Berjumpa kembali dengan saya Rizwarohu di channel Albi Update TV. Terima kasih sebelumnya kepada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini untuk kemudian bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya tertarik dan menurut saya ini sangat baik untuk bisa kita pahami bersama. Ade Armando memberikan pesan menohok dan juga mengkritik keras ya kebijakan Anies Baswedan terkait pemberian izin perumahan di Tanah Merah di lingkungan Depo Pertamina yang saat ini sedang mengalami kerugian besar dan juga korban jiwa ya. Dan hal itu menurut Ade Armando tidak akan mungkin terjadi kalau misalnya bukan ambisi Anies Baswedan yang memberikan izin ya kepada masyarakat di sekitar Depo Pertamina yang sudah mengalami kebakaran. Nah, mari kita saksikan videonya teman-teman. Kita semua tentu turut bersedih dengan peristiwa kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Jumat lalu. Dikabarkan 17 orang saudara kita meninggal, di luar puluhan lainnya yang luka berat dan sedang. Tapi kini kita seperti disadarkan bahwa sebenarnya tragedi ini mungkin tidak perlu terjadi. Kebakaran perumahan warga itu bisa dihindari kalau saja Anies Baswedan tidak terlalu ngotot memaksakan janji yang ia berikan untuk memenangkan pertarungan di masa Pilgub DKI 2016-2017. Maaf, ini bukan karena saya anti Anies. Saya memang menolak Anies menjadi presiden Indonesia. Tapi apa yang saya ungkapkan ini tidak ada hubungannya dengan perasaan saya tentang Anies. Saya akan bicara berdasarkan fakta, dan fakta menunjukkan Anies melakukan kesalahan fatal. Ini terkait dengan permukiman di Tanah Merah Pelumpang yang berdiri tepat berdampingan dengan Depo Pertamina yang meledak tersebut. Para korban tinggal di pemukiman itu sehingga tidak bisa menyelamatkan diri ketika ledakan dan api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah mereka. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena sejak lama sudah diingatkan bahwa lokasi pemukiman yang berada sangat dekat dengan Depo Pertamina itu sebenarnya sangat berisiko dan berbahaya. Orang yang pernah mengingatkan ancaman itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok di tahun 2016. Peringatan itu dilontarkan Ahok sebagai respons terhadap rencana Anies melegalkan kepemilikan tanah di wilayah Tanah Merah itu. Saya jelaskan dulu secara ringkas ya konteks peringatan Ahok dan rencana Anies tersebut. Tanah Merah Pelumpang adalah tanah milik Pertamina yang sejak 1970 dikembangkan untuk menjadi salah satu depo pemasok BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk kebutuhan itu, Pertamina memperoleh 150 hektar tanah. Memang hanya sebagian kecil dari lahan tersebut digunakan sebagai depo, karena memang harus ada jarak yang cukup jauh dengan pemukiman. Jadi sejak awal sudah dipertimbangkan agar kalau sampai terjadi apa-apa, masyarakat tidak akan terkena akibat langsung. Masalahnya, karena tanah di luar depo itu nampak kosong, itu mengundang para pemukim untuk berdatangan. Secara perlahan-lahan semakin lama semakin banyak warga yang menempati Tanah Merah. Sementara itu, Depo Pertamina itu pun membutuhkan lahan yang semakin luas. Jarak antara depo dan lahan pemukiman pun menyempit. Dari 150 hektar tanah Pertamina, akhirnya hanya sekitar 48 hektar yang dikuasai Pertamina. Sisanya dikuasai penghuni ilegal. Standar keamanan yang seharusnya diterapkan menjadi terabaikan. Tanpa bisa dihindari, Tanah Merah itu pun akhirnya menjadi lahan sengketa. Di masa kepemimpinannya, Ahok sempat menawarkan pemukim Tanah Merah untuk pindah ke Rusunawa yang telah disiapkan. Tapi masyarakat di sana menolak dan bertahan di tanah yang sudah mereka huni selama puluhan tahun. Tanah Merah akhirnya menjadi komoditas politik di masa Pilgub DKI 2016-2017. Ketika itu warga Tanah Merah meminta Anies untuk melegalkan kepemilikan Tanah Merah dengan janji mereka akan mendukung Anies. Permintaan itu disambut dengan tangan terbuka oleh Anies. Dalam kontrak politiknya, Anies pun berjanji bahwa ia akan melegalkan kepemilikan Tanah Merah jika ia berhasil memenangkan Pilgub DKI. Ia berjanji akan memberikan sertifikasi hak milik pada warga. Ahok menentang keras rencana yang akan dilakukan oleh Anies.
Menurut Ahok, tanah yang ditinggali oleh warga merupakan aset milik PT Pertamina sehingga tidak boleh digunakan untuk kawasan rumah warga. Tapi lebih dari itu, lokasi tersebut juga berada dekat dengan depo Pertamina sehingga membahayakan para pemukim. Anies mengabaikan peringatan Ahok. Setelah Anies menjadi gubernur pada 2021, dia bahkan memberikan apa yang disebutnya izin mendirikan bangunan kawasan bagi para pemukim. Dari kisah tersebut, mudah-mudahan Anda sudah bisa melihat betapa tidak bertanggung jawabnya Anies. Dia jelas sedang berusaha membangun basis elektoral ketika menyetujui kontrak politik dengan rakyat di Tanah Merah. Dia mungkin saja sebenarnya memang peduli dengan nasib warga yang tinggal di sana, tapi ada satu hal yang diabaikan, yaitu nasib warga yang dia biarkan tinggal di wilayah tersebut. Seperti dikatakan Ahok, di atas Tanah Merah itu jangan sampai dibangun pemukiman, bukan hanya karena tanah itu milik Pertamina. Di wilayah itu sebaiknya tidak dibangun pemukiman karena risiko yang diakibatkan kedekatan pemukiman dengan depo. Anies seharusnya tahu depo Pertamina dan pemukiman warga itu tidak bisa hidup berdampingan. Salah satu harus mengalah. Harus diciptakan jarak yang cukup antar keduanya agar mencegah terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Berharap bahwa depo Pertamina yang pindah sungguh tidak masuk akal. Pertama-tama, pemilik tanah itu kan memanglah Pertamina. Mereka sudah menjadi pemilik lahan sejak 1970-an. Warga baru berdatangan setelah depo Pertamina menempati lahan itu. Pertamina mendirikan depo yang memiliki nilai strategis dan vital. Kedua, memindahkan fasilitas depo Pertamina tentu membutuhkan upaya dan biaya yang sangat mahal. Ketiga, bila depo Pertamina diharapkan dibangun di wilayah lain, akan dibutuhkan tanah seluas 150 hektar untuk membangun fasilitas depo yang ideal. Karena itu yang lebih masuk akal adalah meminta warga pindah dengan difasilitasi pemerintah. Seperti ditawarkan Ahok, masyarakat bisa pindah ke Rusunawa yang bisa ditempati dengan biaya relatif murah. Luas lahan yang diperlukan tidak terlalu luas, dan proses pembangunan pemukiman baru akan lebih mudah dilakukan daripada membangun depo Pertamina baru. Dengan mengatakan ini, kita tentu tidak sedang menomorduakan nasib rakyat dibandingkan kepentingan depo Pertamina. Tapi pencarian solusi harus bersifat realistis dan doable, bisa dilakukan. Sebenarnya Anies punya cukup waktu dalam 5 tahun masa kepemimpinannya untuk mencari solusi yang membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Tapi masalahnya selama 5 tahun itu mungkin Anies memang lebih asyik memikirkan hal-hal remeh seperti citra dan mungkin elektabilitas. Setelah ia memenangkan kursi kegubernuran, ia memilih untuk melupakan persoalan Tanah Merah. Dia bahkan sekedar mengeluarkan IMB tanpa memikirkan secara sungguh-sungguh apa yang akan diakibatkan oleh pemberian IMB itu kepada warga Tanah Merah. Dia seperti tidak peduli bahwa ada risiko yang terus mengancam. Sampai akhirnya apa yang dikhawatirkan benar-benar terjadi, meskipun di masa setelah ia turun jabatan. Sikap abai Anies ini memang sangat memprihatinkan. Apalagi ini bukan kali pertama depo Pertamina Pelumpang mengalami musibah. Pada 18 Januari 2009, depo tersebut juga pernah mengalami kebakaran hebat pada Minggu malam 18 Januari 2009. Pertamina kala itu mengatakan bahwa kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Korban jiwa akibat insiden itu berjumlah hanya 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Tapi insiden itu ternyata tidak cukup membuka mata Anies bahwa kecelakaan bisa saja terjadi dengan harga yang mungkin lebih mahal. Sejauh ini baru Partai Solidaritas Indonesia yang mengaitkan tragedi Pelumpang ini dengan Anies. Sekretaris fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William A. Sarana dengan galau menyatakan, harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman. Ini malah dikasih IMB. William menganggap ini sebagai pembelajaran penting. Pemimpin harus punya ketegasan, ujarnya. Jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar, tapi bisa mencelakakan masyarakat. Kita harapkan kebodohan dan tragedi serupa tidak perlu lagi terjadi. Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, dan yang disampaikan oleh Ade Armando menurut saya logika itu sangat-sangat tepat sekali, dan hal yang sudah terjadi saat ini, bencana yang sudah terjadi yang merenggut banyak nyawa, kita akan berharap bahwa ini tidak akan terulang kembali. Dan tentu ini akan menjadi
kritik keras bagi Anies Baswedan yang saat ini menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kita berharap bahwa masyarakat Indonesia lebih membuka mata, melihat bagaimana karakter pemimpin yang baik. Dan tentu saja kita berharap juga Anies Baswedan bisa memperbaiki diri dan tidak hanya pandai menata kata, namun mampu melakukan tindakan-tindakan selain teori-teori, ya. Jangan hanya sekedar mampu memaparkan teori tapi tidak ada kerja sebenarnya. Ini harapan kita bersama bahwa pimpinan-pimpinan yang terpilih bagi bangsa ini, ya, mereka memberi nilai-nilai dan supaya kita juga masyarakat Indonesia bisa nyaman dan tidak mengalami kerugian dan juga korban jiwa seperti ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini bersama saya Rizwa Robo di Pulau Nias, pulau yang sangat kecil di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa.